Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan melanjutkan membahas tentang alasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari pasal pemilu sampai ke MK. Kita langsung ke pasal 22E tentang pemilu, yaitu adanya ketentuan mengenai pemilu dalam perundang-undangan dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang sesuai bunyi pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan adanya ketentuan ini di dalam Undang-Undang Dasar, maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur per 5 tahun ataupun menjamin proses, mekanisme, serta kualitas penyelenggaraan pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau biasa disingkat luberjurdil. Sebagaimana dimaklumi, pelaksanaan pemilu selama ini belum diatur dalam Undang-Undang Dasar. Jadi, adanya ketentuan pemilu ini adalah hal yang baru di Undang-Undang Dasar karena sebelumnya belum ada ketentuannya, dan alasannya yaitu sebagai landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan pemilu berdasarkan pasal 1 ayat 2, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat, gitu ya. Kita lanjut ke pasal berita, ke alasan kenapa keuangan pasal 23 itu tentang keuangan. Kenapa kok pasal 23 itu diubah? Dimaksudkan untuk mengatur tentang mekanisme APBN yang menuntut akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Karena APBN merupakan salah satu instrumen penting untuk kepentingan pembangunan nasional dan ada bagian-bagian yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Pembahasannya dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan DPRD. Dengan demikian, muatan APBN merupakan gambaran utuh tentang pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang ditunjukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perubahan ketentuan pasal 23A berdasarkan pertimbangan bahwa sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, pemerintah tidak boleh memaksakan berlakunya ketentuan bersifat kewajiban material yang mengikat dan membebani rakyat tanpa disetujui terlebih dahulu oleh rakyat itu sendiri melalui wakil-wakilnya di DPR. Berkaitan dengan pajak dan pungutan lain bersifat memaksa, diharapkan DPR memperjuangkan kepentingan aspirasi rakyat dan agar kepentingan dan aspirasi mereka menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Nah, baru-baru ini kan mau ada perubahan tentang pajak tuh. Jadi kita perjuangkan aspirasi kita melalui DPR. Oke? Karena di sini itu prinsip kedaulatan rakyat, pemerintah tidak boleh memaksakan berlakunya ketentuan bersifat kewajiban material, gitu ya. Langsung ke pasal berikutnya tentang keuangan. Nah, ini tentang Bank Sentral 23B kalau nggak salah ya. Jadi ketentuan mengenai Bank Sentral merupakan ketentuan baru dalam Undang-Undang Dasar. Ketentuan mengenai hal itu masuk dalam bab tentang hal keuangan. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang bab 8 berkenaan dengan hal keuangan, secara singkat dijelaskan tentang fungsi Bank Indonesia yang pada hakikatnya merupakan pengaturan tentang fungsi Bank Sentral. Ketentuan mengenai Bank Sentral dan Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 45 dimaksudkan untuk memberikan dasar dan kedudukan hukum yang jelas kepada Bank Sentral sebagai suatu lembaga yang penting dalam suatu negara untuk mengatur dan melaksanakan fungsi kebijakan moneter. Jadi kenapa kok pasal itu ada, yaitu menjamin kedudukan hukum yang jelas Bank Sentral itu. Oke, kita lanjut ke pasal berikutnya. Lanjut ke BPK, yaitu dipisahkannya pemeriksa BPK dalam bab tersendiri, yaitu bab 8A yang sebelumnya merupakan bagian bab 8 tentang hal keuangan, dimaksudkan untuk memberikan dasar yang kuat serta peraturan rinci mengenai BPK yang bebas dan mandiri serta sebagai lembaga negara yang berfungsi sebagai pengelola dan penanggung jawab keuangan negara. Dalam rangka memperkuat kedudukan kewenangan dan independensinya sebagai lembaga negara, anggota dipilih oleh DPR dengan mempertimbangkan pertimbangan DPD.
dalam kedudukannya sebagai eksternal auditor, jadi auditor eksternal pemerintah yang memeriksa keuangan negara dan APBD, serta untuk menjangkau pemeriksaan di daerah, maka BPK membuka kantor perwakilan di setiap provinsi. Jadi kenapa kok dipisahkan sendiri, yaitu agar dapat lebih merinci tentang pengaturan BPK-nya itu ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita ke pasal 24 yaitu tentang kehakiman. Nah, kenapa lembaga baru yang ada di dalam Undang-Undang Dasar, yaitu antara lain selain DPD, itu ada juga MK dan KY. Secara umum, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dalam sistem ketenaganegaraan sebagai salah satu perwujudan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum, ya. Jadi adanya MK dan KY itu untuk menyatakan dan memperkuat Indonesia itu bahwa Indonesia sebagai negara hukum. Itu alasan umumnya. Nah, nanti di bawah itu ada alasan lebih spesifikasinya. Oke, kita lanjut ke pasal MK ya. Adanya ketentuan pengaturan dalam Undang-Undang Dasar merupakan salah satu wujud saling mengawasi dan saling mengimbangi antar kekuasaan yudikatif MA dan badan peradilan di bawahnya serta MK dengan kekuasaan legislatif DPR dengan kekuasaan eksekutif. Jadi MA itu lebih ke yudikatif, kalau MK nanti lebih ke kekuasaan legislatif dan eksekutif ya untuk pengawasannya. Selain itu, ketentuan dimaksud untuk mewujudkan suatu peradilan terpadu yaitu Indonesia. Pencantuman pasal 24 ayat 3 di atas juga mengantisipasi perkembangan yang terjadi pada masa yang akan datang. Misalnya kalau ada perkembangan badan-badan peradilan lain yang tidak termasuk dalam kategori keempat lingkungan peradilan yang sudah ada diatur dalam undang-undang. Nah, perubahan ketentuan mengenai MA dilakukan atas pertimbangan memberikan jaminan konstitusional lebih kuat terhadap kewenangan kinerja MA. Jadi ini alasannya. Nah, wewenangnya adalah mengadili tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Jadi kalau MA itu peraturan di bawah undang-undang, kalau MK nanti peraturan di bawah undang-undang dasar. Jadi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang ketiga, wewenang lain diberikan oleh undang-undang. Ya, untuk itu pengusulan calon hakim agung dilakukan oleh KY dengan persetujuan DPR. Dengan ketentuan itu, rakyat melalui DPR mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa yang tepat menjadi hakim agung sesuai dengan aspirasi dan kepentingan rakyat untuk memperoleh kepastian keadilan. Oke, kita lanjut. Ini masih MA ya. Kenapa kok MA itu harus pertimbangan DPR? Ya. Ketentuan ini didasari pemikiran bahwa hakim agung yang duduk di MA dan para hakim agung merupakan figur yang sangat menentukan perjuangan menegakkan hukum dan keadilan, apalagi hakim agung duduk pada tingkat peradilan puncak. Nah, dalam susunan peradilan Indonesia, sehingga ia menjadi tumpuan dan harapan bagi pencari keadilan. Sebagai negara hukum, masalah kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim merupakan hal yang sangat strategis untuk mendukung upaya menegakkan peradilan hukum yang terrealisasi paham Indonesia, yaitu negara hukum. Jadi kenapa kok harus ada pertimbangan DPR? Ya karena itu. Karena hakim agung itu jadi hakim paling tinggi, berada di puncak ya, peradilan tertinggi. Kita lanjut ke pasal berikutnya. Ya, ini tentang pembentukan KY. Kenapa kok KY dibentuk? Yaitu membentukkan lembaga di dalam kekuasaan kehakiman bernama Komisi Yudisial yang merupakan lembaga bersifat mandiri. Ya, ini sering keluar bersifat mandiri. Menurut ketentuan 24B ayat 1, KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, mempunyai wewenang lain rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, perilaku hakim. Melalui KY diharapkan dapat
diwujudkan lembaga peradilan yang sesuai dengan harapan rakyat sekaligus dapat diwujudkan penegakan hukum, pencapaian keadilan diputus oleh hakim yang terjaga kehormatan, keluhuran, serta perilakunya. Jadi alasannya ini, alasan terbentuknya KY itu ini. Oke, kita lanjut ke alasan pembentukannya MK. Kita ke MK. Ini pasal terakhir yang kita bahas hari ini, yaitu perubahan Undang-Undang 1945 juga melahirkan suatu lembaga baru, yaitu MK, yang berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, lalu perselisihan pemilu. Lalu pembentukan MK adalah sejalan yang dianut dengan paham negara hukum. Dalam negara hukum harus dijaga paham konstitusional. Jadi untuk menjaga paham konstitusional, artinya tidak boleh ada undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Hal itu sesuai dengan penegasan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai puncak dalam tata urutan perundangan Indonesia. Jadi pengujian Undang-Undang Dasar 1945 membutuhkan suatu mahkamah dalam rangka menjaga prinsip konstitusionalitas hukum. MK adalah yang bertugas menjaga konstitusional hukum tersebut. Jadi untuk menegakkan negara hukum yang harus dijaga paham konstitusionalnya ya, alasannya MK dibentuk. Alasan lain dengan pembentukan MK tersebut, proses dan putusan yang diambil badan peradilan ini terhadap perkara-perkara yang menjadi wewenangnya dapat dilakukan secara lebih baik karena ditangani oleh badan peradilan yang memang khusus dibentuk untuk menangani perkara khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sisi lain, adanya MK dan MA dalam kekuasaan kehakiman lebih mempertegas bahwa praktik pemerintah selama ini yang membedakan adanya lembaga tertinggi negara dan tinggi negara sudah ditinggalkan, karena setiap lembaga menjalankan tugas sesuai fungsi yang diberikan oleh undang-undang. Jadi selain untuk penegasan konstitusional itu, yaitu lebih ke mempertegas bahwa praktik pemerintah yang membedakan adanya lembaga tertinggi negara dan tinggi negara itu sudah tidak ada, gitu ya. Oke, sampai di sini penjelasan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.